Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Barbie Nova. Barbie, selamat malam, terima kasih sudah hadir di menembus mata batin. Di sini selalu hadir orang-orang yang punya pengalaman mistis. Entah itu ada yang melihat, mendengar, berinteraksi, bahkan ada orang yang kerasukan, kesurupan. Kamu sendiri pernah nggak sih melihat atau mendengar makhluk gaib? Kalau aku sih tipikal orang yang percaya nggak percaya hal kayak gitu ya. Aku tahu ada, tapi nggak percaya gitu mereka bisa komunikasi sama kita. Tapi dulu beberapa tahun lalu sih aku sempet yang suka tiba-tiba denger kayak aku di sini, aku mau kayak gini. Terus akhirnya aku pergi ke suatu tempat buat nutup apa sih kalau orang bilang mata batin. Mata gitu. batinnya. Biar aku nggak sensitif. Tapi setahun terakhir ini balik lagi nih. Terasa lagi? Iya, tapi terasanya bukan ke pendengaran tapi lebih ke mimpi. Seperti apa mimpinya? Oh, baru kemarin aku cerita sama guru, bukan guru spiritual ya, tapi guru agama. Sebelum kejadian Palu, aku sempat mimpi, aku ada di atas rumah tapi tempatnya penuh sama lautan gitu. Gak lama kejadian Palu, terus aku tanya, Abi maksudnya apa nih? Ya kamu ditunjukin sesuatu tapi kamu orangnya gak pernah mau percaya. Susahnya di situ. Jadi sebenarnya kamu punya kemampuan bisa melihat itu tapi nggak mau diasah, ditajemin. Iya. Tapi sebenarnya peka ya. Tapi takut. Malam hari ini kamu ngerasa sesuatu nggak? Ada yang dilihat atau dirasakan atau didengar di studio ini? Masih belum ada sih. Belum ada ya? Oke, mudah-mudahan kamu baik-baik aja malam hari ini. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki banyak jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sulis. Selamat malam Sulis. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Saya terapis. Terapis Iya. apa nih? Terapis pijit. Oke, Iya. baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Dulu saya pernah kerja terapis, tapi ternyata di dalamnya itu banyak kejadian aneh sih. Seperti apa kejadiannya? Kejadian anehnya dari aku sering ditampakin, udah gitu aku juga pernah dibikin sakit, sampai aku ditutup auranya sama teman aku sendiri. Yang kelihatan tuh seperti apa ya? Ditampakin seperti apa bentuknya? Paling sering banget sih ular, sama kebanyakan tuh cewek Oke. di kerjaan. Lalu kamu ditutup auranya sama teman sendiri? Iya. Oke, itu alasannya kenapa? Pengen aku keluar. Oke. Lalu kemudian apa yang kamu lakukan? Awalnya aku anggap biasa aja, tapi makin kesini kok keterlaluan. Dibikin sakit, dibikin ini, bikin segala macem. Akhirnya aku punya niat balas dendam. Aku bikin lagi dia kayak sama kayak aku. Maksudnya? Jadi aku pergi ke tempat, suatu tempat, pas di sana aku balas dendam. Jadi aku bikin yang dia punya juga hilang. Auranya dia? Iya, auranya dia juga aku tutup kembali. Waktu itu kamu dibikin sakit ya? Dia dibikin sakit. Sakit apa ya? Kalau dibikin sakitnya sih panas dingin sampai kaki bengkak dua-duanya. Sudah coba ke dokter? Udah, tapi nggak ketemu penyakitnya sama sekali. Secara medis baik-baik aja? Baik-baik aja. Oke, waktu kamu datang ke orang untuk membalas, Iya. teman kamu ini keadaannya seperti apa? Dia sehat. Setelah itu? Cuman setelah itu dia ngerasa panas dingin, badan berat.
Dan sekarang masih baik-baik aja? Sekarang masih kayak gitu. Masih sakit? Masih. Oke. Apa yang mau kamu ceritakan pada kami malam ini? Cuman aku pingin kalau orang itu nggak ngejahatin kita. Jadi tujuannya adalah? Tujuannya cuman pingin ngadepin orang yang kayak gitu. Tapi jangan sampai kita kayak ngebalas kayak gitu juga. Misalnya supaya aku tuh bisa lebih ngontrol emosi aku juga. Saya pengen tahu deh, apa yang bikin kamu tiba-tiba berubah pikiran? Terbuka pikirannya seperti sekarang? Lebih terbuka. Karena aku mikir kalau aku kayak gini terus bisa bahaya. Ada kejadian yang dialami? Ada. Apa yang dialami? Kayak sering diliatin, dipegang. Dan kadang-kadang orang yang kayak aku gini sering ada yang minta tolong. Tolong, aku pingin kesini tapi aku nggak tahu jalannya. Aku kayak dilihat sama orang tuh kayak orang aneh. Jadi kayak ngomong sendiri. Padahal aku lihat sendiri, samping aku ada orang. Sampai sekarang masih nih? Sampai sekarang masih. Dan sekarang bisa merasakan di sekitar kamu? Kalau sekarang enggak. Habis cuman itu tergantung dari weton. Maksudnya? Tanggal. Oh. Tanggal lahir. Jadi cuman hari-hari tertentu. Jadi malam ini kamu pengen terlepas dari pengalaman itu? Iya. Benar-benar pengen berubah Pengen supaya bersih dan teman kamu juga bisa sembuh gitu? Itu doang. Intinya udah gak ada dendam ya? Iya, cuman aku pengen minta maaf juga sih sama dia udah bikin dia kayak gitu. Baik, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan kamu malam hari ini. Mudah-mudahan bisa terlepas dari semua pengalaman yang kurang mengenakan itu. Iya. Dan sebaiknya kamu ceritakan semua secara jujur dan lengkap kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sulis terlahir tanggal 27 Juni 2000. Sosok yang berani dan ulet dalam memperjuangkan sesuatu. Dia memiliki pendirian yang kuat sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Namun pemikirannya selalu terpaut dengan hal mistis dan dia jadi mudah percaya dengan jimat-jimat. Saya melihat genderuwo, ya, memeluk dia dari belakang. Baunya amis genderuwonya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk semua. Terima kasih. Sulis. Iya. Dengan tanggal lahir 27 bulan 6 2000. Yap. Sulis merasa waktu itu perlu membalas dendam karena dijahatin oleh temannya sampai ditutup auranya, dibikin sakit, lalu kemudian temannya kembali dibikin sakit ya, dan sekarang justru malah sering dihantui dan sering diganggu dan sering mendengar bisikan-bisikan yang aneh. Yap. Ingin terlepas dari semuanya dan berubah menjadi jauh lebih baik. Iya. Benar. Bisikan-bisikan apa ya kalau saya boleh tahu, Sulis? Contoh kata-katanya. Kata-katanya sih cuman ngomongnya, tolong aku pengen kesini, tolong anterin aku. Aku pengen tahu, kadang-kadang aku pengen tahu aku bisa kayak gini kenapa, gitu. Terus tolong anterin kesini. Kesini tuh maksudnya? Jadi ada teman aku ngomong juga sih, dia juga punya teman bisa kayak gitu. Ternyata ada orang yang megangin tangan aku, minta aku suruh nganterin dia kayak ke tempat dia dulu, pemakamannya ininya. Diajak ke makam gitu? Iya, suruh nemuin dia di makamnya dia. Oh, jadi nganterin teman dia kamu pulang. yang sudah meninggal. Sering minta temenin, aku suruh pulang. Jadi ada yang ngikutin aku dan dia minta aku tuh nganterin dia pulang. Tapi kamu nggak kenal? Aku nggak kenal sama sekali. Terjadi tahun 2016 kah? Yap. Oke.
Oke. Berarti sejak 2016 sampai sekarang itu sering diperlihatkan dan datang ke mimpi gitu. Kalau diperlihatin itu dari kecil SD. Oh, kamu sendiri sebenarnya peka ya? Iya, tahu masalah kayak gitu. Saya mau tanya, waktu kamu datang ke seseorang untuk meminta dan melakukan balas dendam ke teman kamu, apa yang kamu lakukan di sana? Ngasih foto dia, tanggal lahir dia, sama tujuan aku. Lalu kemudian kamu diminta untuk melakukan apa? Cuman suruh buang foto itu ke laut. Udah. Kalau masalah bacaan atau apa aku nggak tahu. Nggak ada dicari kembang lah atau dikasih jimat kah? atau Kalau apa? jimat ada, tapi itu cuma buat jaga-jagain doang. Jimatnya bawa apa? Kayak kris. Oke. Baiklah. Terus jimatnya nggak dibawa sekarang? Ada. Boleh saya lihat gak? Boleh saya ambil dulu? Iya dong. Silakan. Oke. Oh, kerisnya kecil banget ya. Bisa dibuka nggak? Ini dapat dari mana? Pas aku dari sana. Eh, Bayar berapa untuk mendapatkan benda ini? 10 juta. Nggak make sense sih. Saya nggak tahu apa yang kamu lihat loh dari benda ini. 10 juta, dia dikasih benda ini untuk apa sebenarnya benda ini? Well, saya ngerasa ada kejanggalan dan dalam cerita hidup kamu ya, Sulis, mohon maaf. Yep. Dari tadi saya perhatikan apa yang saya dengar, ucapannya, gerakannya, gestur, semua eye movementnya semuanya tidak menceritakan momennya pada saat itu sih. Saya ngerasa entah ini ditutup-tutupi, entah ini make up story, atau bahkan ada missing story. Jadi Roy melihatnya apakah ini Iya. karangan atau ada cerita yang hilang atau ada yang disembunyikan Ya, atau hidden story dan gitu. nggak jujur gitu, nggak terbuka gitu ya? Iya, belum ini sih, belum. Aku nggak dapet feel, Nggak dapet. feel kalau kamu tuh ngelakuin sampai 10 juta, sampai ngelakuin uang kamu 10 juta terus kayak gitu. Bukan saya ngerendahin ya, no, nggak. Tapi untuk ukurannya si Sulis tahun 2000, Iya. ini ya saya nggak usah pakai vision deh. Tahun 2000-an lahir kan? Iya, Sekarang lahir. 18 Sekarang berarti tahun. 18 tahun. Iya. You know what? How did you get the money? Dapat uangnya memang dari pekerjaan ya? Dari pekerjaan asli. Yaitu sebagai, Roy belum tahu. Terapis. Iya. Baik. Saya nanya lagi kejujurannya. Kalau terapis kadang-kadang ada yang minta happy ending. Nggak ada. Gak ada yang minta happy ending. Bekerja sejak tahun berapa? Kalau buat terapi sendiri udah setahun lebih. Setahun setengah. Setahun setengah. Iya. Setahun setengah. Oke. Berarti tahun berapa? setahun setengah itu sekitar umur 2017. 16-an umurnya. 17. 17. Sekarang kan mau ke 19-an. Oh, oke. 17. Masih SMA ya berarti ya? Lulusan SMA. Lulus SMA. 2017 ini dapetin Krisnya tahun berapa? Baru 5 bulan yang lalu. 2018. Oke. Saya kritis soalnya. Nggak mau ada ditutup-tutupi. Iya. Lalu kemudian Sulis, kalau udah gini kan ada bisikan-bisikan, Iya. dialihin aja dengan nonton YouTube kayak apa kayak yang lucu-lucu seperti itu. Kadang-kadang tuh kalau pas lagi hari pas weton ya aku pas. Jadi dia tuh datang ke depan mata ngeliatin wujudnya. Wujudnya seperti apa sih, Mbak Sulis? Kadang cewek, Kayak terus gini nggak?
macam-macam sih. Pernah ngelihat ini nggak sosok yang digambar Roy ini? Belum pernah. Rambut panjang, itu darah ya Roy di muka? Iya di muka darah, dan ini sih usus jeroan doang. Jadi kayak tidak punya badan, tapi ini kayak jeroan-jeroan. Solusi seperti apa yang kamu harapkan dari Roy Kiyoshi hari ini? Cuman solusinya aku pengen ngatur lagi emosi aku biar nggak balas dendam lagi. Dan gitu aku juga pengen lepas dari barang-barang kayak gini. Biar nggak usah pakai barang-barang kayak gini. Udah gitu aku tuh lebih sabar lagi ngadepin orang yang mau jatuhin aku. Baik. Saya mau tanya ke Barbie deh. Barbie katanya kayaknya punya pengalaman seperti itu ya. Ada temen yang pernah mengalami kayak dijahatin. Dijahatin sama temen. Jadi mereka yang bareng, tadinya roadshow bareng. Tiba-tiba temen aku tuh kan cantik banget dan mulus banget. Tiba-tiba dia gatel-gatel tapi kayak kebakar gitu. Terus aku bilang ke dokter, enggak, aku dikerjain orang. Aku kan bukan tipikal orang yang percaya gitu-gitu ya. Aku bilang mana ada sih yang ngerjain gitu. Udah ke dokter aja, pas cek ke dokter, dokter bilang gak kenapa-kenapa. Tapi berbekas. Jadi dia sekarang udah gak pernah pakai baju seksi lagi, gak bisa foto lagi. Dan sekarang masih ada bekasnya soalnya. Terakhir 2 bulan kemarin aku lihat kayaknya udah mendingan. Dia pergi ke pedalaman lagi kali ya. Jadi emang dia, aku sih ngelihatnya ya mungkin ya zonanya kerjaan aku tuh kan awalnya dulu modeling. Modeling tuh identik dengan yang begitu-begitu ya. Even aku gak percaya. Saat dia tadi bilang, foto ya kamu buang ke laut. Teman-teman aku juga pernah ngelakuin itu. Tapi yang aku tahu, yang pernah aku dengar, kalau kita ngelakuin misalnya ngenain seseorang dengan buang fotonya, kita mau nyambut lagi tuh harus cari foto itu, katanya sih gitu kan. Iya, benar. Terus kalau misalnya nggak akan bisa, berarti selamanya kamu akan mengalami hal seperti ini dong? Mungkin nggak begitu dong? Tergantung orangnya maafin aku apa enggak. Berarti harus orangnya jujur. tahu ya? Orangnya tahu kamu nyata. Nggak tahu sampai sekarang karena dia udah pulang ke rumahnya dan aku nggak tahu rumahnya dia di mana. Orangnya tahu nggak sih Roy? Harusnya orangnya tahu deh. Kayaknya tahu ya menurut Iya. kamu ya? Ini sesuatu hal yang simple, intinya real or fake doang sih sebenarnya. Oh. Dalam meja bundar ini ngerasa mau digiring kemananya aja sih bolanya. Sebenarnya ini udah nggak jadi masalah sih buat kamu. Tuh, iya. Cuman masih ada sepintas tuh rasa bersalah. Aku udah bikin dia kayak gitu sampai dia berhenti kerja. Jadi kamu mau minta maaf ke teman kamu dengan datang ke Menembus Mata Batin? Iya. Oke. Cara lihatnya gimana? Tadi buka maskernya. Cara minta maafnya? Ini buka lah maskernya biar orang tahu. Kalaupun berani langsung datangin rumahnya. Mungkin itu lebih baik. Tapi tadi katanya nggak tahu Tapi rumahnya. belum dapat informasi sampai sekarang. Minta temen juga nyariin rumahnya juga belum dikasih tahu. Oh, Kamu tadi waktu pertama kali mengirim ini ke teman kamu karena kamu juga ditutup auranya dan dijahatin gitu ya? Iya. Saya mau tahu deh pengalamannya seperti apa sih? Dijahatin seperti apa sampai kamu tega balas ke teman kamu? Jadi aku kan di sana kerja, dapat banyak terus tamu. Mungkin dia sirik atau gimana, aku nggak tahu. Dia bikin aku asalkan gelap mukanya. Terus aku dibikin tamunya aku tuh masuk sama dia lagi. Terus biar orang tuh ngelihat aku tuh nggak kelihatan. Jadi biar kelihatannya tuh aku tuh nggak ada di situ. Padahal orang nyariin aku, tapi aku nggak ada di situ. Dan tiap ngelihat dia, semuanya masuknya sama dia. Itu yakin karena perlakuan dia? Udah yakin, udah dikasih tahu. Dia ngasih tahu kamu gitu? Sempet temen satu kamarnya dia ngomong.
Aku nutup dia. Aku nggak suka sama dia. Jadi kata orang, belum Tapi terbukti. di depan aku manis. Baik. Oke. Nih. Sulis, ini buku kan sebenarnya bukan buku apa-apa sih, buku saya yang udah tua. Iya. Kamu sini. Pengen yang sana. Nih ya, kamu berani nggak? Apa yang kamu ceritakan semua di sini benar adanya atau tidak? Itu saya tidak masalah. Yap. Kalau yang tidak benar harus bilang tidak benar. Iya. Kalau misalnya bilang benar harus bilang benar. Apakah semuanya ini hanya karangan kamu belaka? Nggak real. Oh ya? Saya tapi tidak melihat itu. Kamu berani berjanji di sini kah? Apakah memang benar itu cerita kamu? Saya berjanji ini real. Dari pengalaman saya sendiri. Oke. It's a janji sih actually. It's like a promise something. Terus, Ini saya kok merasakan bau amis di sekitar sini ya, Roy. Apa bawa gambar? mungkin gambar paintingnya itu agak ini ya bagus sekali. Saya intinya sekarang Sulis itu pengen bebas dari jimat-jimat segala macam. Ya tinggal dibuang-buangin aja atau sumbangin kasih orang sih, lebih simple. Cara ngebuangnya? Cara ngebuangnya kalau lihat-lihatlah, jangan ada yang dikubur, ada yang dibuang ke laut gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya, kamu ngasih ngerasa bersalah dengan apa yang kamu lakuin gitu ya. Tapi kamu bisa berbicara dengan lantang di sini tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Tapi saya kasih tantangan kamu buka masker, kamu nggak berani itu. There's something wrong with you. Ada yang salah. Jadi ini ada kalau kamu bisa Krisnya dibuang aja udah, jangan jadi nggak bikin halusinasi gitu. Dan kamu juga tadi bohong sebenarnya. Kamu sebagai terapis kan. Tapi sebenarnya dalam keadaan yang merem mata Roy. Dan aku ngerasa Sulis itu playing victim. Oh, oke. Ngerti gak maksud playing victim tuh? Jadi seolah-olah kita korban, seolah-olah kita melakukan sesuatu yang jahat karena kita merasa menjadi korban. Padahal sesungguhnya memang itu berasal dari dirinya Mbak Sulis sendiri. Betul, 100% itu yang saya kasih tahu tadi. Jadi justru karena niat yang gak baik itu, gak tahu, ini asumsi saya sih Roy. Jadi malah mendatangkan hal-hal yang dia pikir nyata, seperti dalam mimpinya, lalu kemudian dia diajak ke desa, ke hutan, ada bisikan-bisikan. Ya, bisikan seperti itu. gaib itu sih memang iya sih ya. Dendam gitu, oke. Saya netralisir aja kali ya, Suis. Saya tidak membantu mengeluarkan apapun, dan yang tertanam di tubuh kamu intinya. Kan saya ngerasa di dalam tubuh kamu tuh banyak banget partikel-partikel kayak entah itu apalah, entah itu susu apa manis lah, apalah segala macam. Kamu ngelihat ada Iya, itu? ngelihat, tapi sayangnya Mbak Sulisnya masih nutupin hal-hal kayak beginian. Hal ini bagi saya ini kayak makanan nasi biasa gitu. Kayak nasi terus setiap hari. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang masak nasi, bilangnya ini nasi goreng, saya langsung kayak, ini bukan nasi goreng, ini nasi biasa. You got what I mean, right? Ya, jadi sebenarnya ini bukan inti permasalahannya mungkin yang Roy lihat. Ya, maksudnya masih banyak nih selain ini. Kamu pernah masang susuk? Nggak pernah. Pernah melakukan ritual atau mungkin nggak tahu? Paling yang sering sih cuma tujuannya makan untuk kembang kantil, tapi udah berhenti. makan kembang kantil untuk apa itu? Cuma buat ngasih makan Masih makan siapa? Krisnya. Kris ini dong. Kasih Kantil makan, sama Chris. darah. Apa? Kantil sama darah. Darah apa?
Kalau darah ya kayak darah sendiri. Gimana caranya? Gigit Gigit apa? tangan. Mana lihat coba. Langsung hilang. Oh. Tapi itu biasanya malam Jumat doang mintanya. Ya, kamu benar-benar harus di cleansing deh. Saya minta telur 2 biji. Dan garam halus dan kasar. Tiap lihat darah mesti haus. Jangan diturutin kali ya. Karena itu Sekarang kan lagi sekarang lagi haus nahan. banget untuk Lagi makan. nahan. Cara minum darahnya dari mana ya? Digigit? Gigit langsung. Kadang-kadang kayak Gimana ngelihat caranya? orang itu gini sini langsung gigit. Ya ampun. Jadi nggak terasa apa-apa, lagi gigit tiba-tiba langsung berdarah. Gue tau kayak tes gula itu lah. Cekrek. What? Itu tes gula sih pakai jarum kecil ini gigit. Kamu lihat posisi itunya. Nggak ada, udah hilang. Ada guratan tidak. Kayak guratan Nggak di ada sini sih. juga langsung hilang. Aku nggak tahu ya. Aku cuma ngomong yang ada orang kurang kerjaan yang doang yang kayak gitu. Iya biasanya kalau gigit dan itu sering dilakukan biasanya ya ada Berbekas. bekas. Iya. Kalau Tapi ini- guratan juga pasti berbekas. Hilang. Soalnya Guratan aku juga. Oh pernah ya? suka gitu kalau stres. Seriously? Sampai sekarang? Enggak. Sekarang udah bener. Amin. Saya akan berusaha membantu apa adanya ya. Saya bisa bantu apa, Roy? Pegangin aja. Oke. Sebentar. Krisnya bener-bener udah gak mau lagi ya? Ya udah nggak. Gak mau ya? Oke baik. Ini kita akan kubur dalam-dalam. Kubur ya, jangan dibuang ke laut. Harus dikubur. Saya nggak tahu baunya gimana. Nanti kamu harus jangan keluar. Oke. Dan X. Di antara dua ini kamu suka yang mana? Yang ini aja. Yang ini. Oke. Rambut kamu bagus ya. Cuma sayang waktu itu kamu gunakan menjadi terapis bukan? Oke. Sebentar ya Mbak. Kamu fokus ya. Kamu fokus nggak Kamu boleh. fokus. Ini aku nggak Jangan agak kosong. terganggu nih dengan rambutnya. Jangan kosong ya. Udah better gak? Sudah agak mendingan kok. Jangan mikir yang enggak-enggak Bau ya. amisnya kok Nah agak itu aneh ya. karena ada bau amis itu di badannya dia tuh dikeluarin semacam kayak cairan-cairan dari telurnya. Telurnya dia yang pilih lagi. Itu buat apa, Roy? Ya, aku butuh tisu basah baga. Did you want to smell it? Smell it like Nothing. Tadi kayak berarti kayak oh my god. energi negatifnya dimasukkan dalam telur itu, Iya, Roy. iya. Dan dipecahin di situ. Iya. Harapannya itu berarti udah hilang, lepas dari dia. Secara simbolik tadi saya melakukan hal yang yo Ini wow. kenapa teman-teman kita Teman-teman penonton? pada kerasa kebauan ya. Tiba-tiba bau. Nih, Aneh banget kan? Maksudnya nggak kayak telur biasa nggak gitu. pernah kayak gini. Ini nggak pernah loh kejadian kayak gini loh. Kamu pernah nggak kejadian gini? Nggak pernah. Coba kayak gak nyium ya. Nah, kamu juga. Kenapa coba aku yang gak nyium ya? Hah? Kayak aku Baunya ketutup banget. You're Kayaknya aku ketutup banget ya. kamu mampet ya. Oh, syukur deh. Ini belum pernah di hidup kamu kan sebenarnya? Belum pernah. Coba itu dan Oh iya lama-lama dan habis. dan apa namanya melakukan hal yang baik gitu. Hal baik itu akan Iya. mengikis Mengikis semua dosa, semuanya. kesalahan. Seharusnya tuh telurnya ini 2 gitu. Cuma saya lihat kamu kuat apa enggak gitu loh bersihinnya. Maksudnya bersihin bukan mandi ya. Bersihin lu rela nggak kehilangan kerjaan lo tuh bakal nggak disukain orang, rela gak dengan auranya ini jimat bakalan gitu-gitu loh. Karena bisa hilang semuanya Ya ya. pasti loh lah. Karena berubah jadi seorang Iya, yang baru. Iya, jadinya turun jauh banget. Udah
belum rela gitu. Kalau udah rela sih rela. Oke, baik. Berarti another one ya. Bener loh mbaknya janji di sini. Iya. Saya tadi udah pakai buku saya dan saya udah pakai buku saya seperti ini. Dan untuk menetralisir kamu juga butuh tenaga. Saya berharap nih jujurnya harus benar-benar ya. Iya. Baunya amesnya kayak bukan cuma bau telur sih. Bau telur? Bukan cuma bau telur gitu. Maksudnya bau apa? Busuk dan amis kayak bangkai what ya, apa ya? Ini telur biasa. Bangkai apa gitu. Saya punya kelontengan nggak ya? Oke, lonceng. Sorry ya Mbak Sulis, kamu sebentar. Gimana? Sebentar ya. Ini kamu pegang. Itu dia harus buang ke lautan. Dipegang. Ya dipegang aja. Dipegang gini. Ya, jangan sampai rontok. Harus bener-bener nih pikirannya ada di sini. Sayang banget ya kalau masih muda tapi mainannya dahsyat. Ya, Iya makanya. padahal kayak dia cantik. Banyak yang mau, tetapi itu terus bau ya. Iya. Kayak bukan kayak bau telur biasa, nggak kayak gini, nggak separah ini. Ini bukan bau telur loh. Kau pernah cium bau ini nggak sebelumnya? Nggak pernah. Sebentar ya. Kau nunduk aja. Loncengannya nggak usah deh. Ada lonceng. Pinjam tangan kamu deh. Dingin. Kenapa dingin Til? Gak tahu. Nggak ada apa-apa kok, santai aja. Oke, Nggak. nggak ada loncengnya, siap baik. Saya pakai ini aja. Good. Keluar apanya? Tuh, ada jarum-jarumannya gak? Masuk ke situ ya, Roy. Iya, mas. Itu dia kayak nolak gitu ya. Dia kayak nolak gitu. Di dalamnya Iya, ada yang nggak suka berarti. ada yang nggak suka. Saya butuh satu lagi nih, saya nggak mungkin nih gagal. Satu lagi. Gak apa-apa juga nanti. Kamu rela nih bakal jadi orang biasa. Misalnya ini. Dia kasusnya ringan, tapi terlihat berat. Dia nggak sadar juga berarti sebenarnya apa yang dihadapin ya. Jujur pertama kasihan sih. Dia terjebak, gue harus gimana nih, gue harus ngapain gitu. Tapi dia juga bingung. Udah terlanjur kejebak, dan kalau ini diterusin bisa lebih dalam lagi terperosongnya. Iya. Lagian baru kamu 18 tahun kan ya? Kamu perlu kopi nggak? Oh iya, saya butuh kopi. Kopi Oh dong. dia tahu dah. Oh ya, from feeding kan. Serbuk atau Dalam bentuk sudah cangkir. sudah cangkir? Mau kopi? Mbak. Panas dingin. Jangan terlalu panas. Jangan terlalu ya, panas. Sulis, saya ngelakuin ini. Next time kamu nggak boleh ikut-ikutan orang ya tentang makam ini, makam itu, bisikan-bisikan lagi. Iya. Bisikannya apa sih, mau mati ya? Enggak. Cuman kayak minta tolong doang. Tolongin siapa? Tolongin aku. Aku pengen kesini. Tolong anterin. Next time kan aku udah lakuin ritual yang agak ekstrim, maksudnya di cleansing. Sekaligus nanti kau minum kopi pahit ya, saya bikinin itu sedikit saja, dan saya mau pas lagi minum kau bayangin masa-masa di mana masa-masa di mana kamu akan bahagia gitu. Kau bayangin pas minum kopinya, saya pengen hidup baru gitu aja ya. Bisa masuk kopinya. Kalau ini yang untuk Wah, susah kan? Sih, nggak bisa loh. Masa telur ini pecah tuh nggak there's bisa. something wrong with her. Iya, nggak mungkin sekuat itu. Udah 2 kali loh. Dan badan dia nggak kemasukan telur.
Kamu tahu kan maksud saya apa kan? Roy, warna telurnya kok gini ya? Kenapa dia nggak bisa gitu diinin loh? Dia karena saking kebanyakan diajak ke makam, punya jimat, bisikan-bisikan. Kalau kamu mau teriak-teriak aja ya. Kalau misalnya ada bisikan yang enggak. Ini ada darahnya loh. Kayaknya ada darahnya deh. Ting. Tapi yakin gak sih maksudnya temennya yang dikerjain masih hidup gitu? Masih. Aku malah mikirnya siapa tahu udah nggak ada jadi. Justru itu yang ganggu dia ya? Iya. Jadi pertama rasa bersalah, kedua namanya juga misalnya nih meninggal yang bunuhnya bukan manusia, pasti kan ada yang terus ngehantuin. Cuma aku jadi serem. Warnanya bedanya jauh banget. Iya warnanya beda aja. Telur satu lagi ya. Yang terakhir. Tapi Gemeter banget udah Gak panas apa-apa. dingin. Jangan, Panas kamu dingin. kesurupan atau apa relain aja. Biarin aja Nanti ya. saya akan bantu untuk netralisir. Kamu terlihat ini ya santai tapi kekuatannya susah iya, dia juga. nggak nyadar ya? Penonton saya ini kayaknya agak diganggu deh. Ada yang keganggu, Roy. Minta kopi gelas. Jujur ya, kamu ada yang nggak kuat gak? Ada yang mau muntah nggak? Si baik-baik aja, ada yang muntah. Hah? Nggak ada? Baik. Ini baru berhasil. Tuh baunya. Ini terus. Mudah-mudahan lepas semuanya. Tisu basah dong. Wah, this is... Oke, udah. Perjuangan yang sangat berat sekali ya. Kopinya mengingat Sulis juga ini apa namanya? Saya ngerasa dia punya mah gitu. Tampaknya tidak akan buat kopi untuk ininya. Ini untuk menetralisir hawa bau amisnya juga di sini aja. Kamu kecium nggak? Kecium. Nah, cobain, kasihan dia. dicium kopinya untuk... Tisu basah. Sekarang perasaan kamu apa? Agak mendingan sih. Cuman sedih. Kenapa sedih? Nggak tahu. Ninggalin Chris ini. Kenapa? Sedihnya Kita kenapa? dong sedih kenapa? Nggak tahu. Tapi tiba-tiba sedih aja. Why? Kayak nggak tahu apa yang dilakuin tuh rasanya tuh baru salah gitu. Hah? Ya, baru sekarang nyadari bahwa apa yang dilakuin itu salah. Keluar binatang ya kepalanya. Maksudnya apa? Hah? Kalau binatang. Ada binatang. Isi tak? Isi telurnya hitam. Isi telurnya hitam. Oh my god. Tadi perasaan waktu dipecah putih ya? Waktu dipecahin putih loh. Sekarang ini jadi hitam loh. Ada yang minta udah. Ada yang minta apa? Coba minta tisu kering deh. Udah. Tisu kering deh. Udah. Ada yang minta. Udah gitu. Aku suruh pulang. Oh. Bisa nggak? Nggak tahu Hitam kenapa. kemerah-merahan. Kamu sedih karena teman-teman Nggak tahu. kamu Tiba-tiba hilang. rasanya nangis aja. Why? Kenapa? Energi negatifnya. Ada yang mau disampaikan. Kalau perjalanannya masih panjang, Sama sih mungkin, tapi yang pasti kalau buat aku sih cantik itu kita bukan karena bantuan jimat atau apapun. Semuanya dari hati. Kalau hati kamu baik, pikiran kamu baik, semuanya pasti keluar dari aura kamu. Ya, dan saya yakin hati yang benar-benar bersih itu akan melindungi kamu dari perlakuan atau niat jahat orang lain. Mudah-mudahan setelah datang dari sini, kamu bisa menjadi orang yang baru, orang yang benar-benar lurus niatnya untuk selalu berbuat dan menebar kebaikan. Ya, jangan diulang lagi ya Mbak. Ini pakai gini-ginian serem banget loh. iya. Itu jimat Loh, di itu sampai hitam gitu telurnya. baru sekali loh. Sekali seumur hidup, baru sekarang saya lihat itu.
Baiklah, terima kasih. Ya udah, oke. Sulis, Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Oke, makasih. Oke. Jika Anda dalam keadaan yang gelisah, cobalah untuk masuk ke dalam diri Anda. Kenali dan rasakan keheningannya yang akan memberikan Anda ketenangan. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering diganggu makhluk halus. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Zainab. Selamat malam, Zainab. Iya, malam. Apa aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas saya untuk sementara ini penari sinden. Sinden. Iya. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Cerita di sini emang saya kan dari leluhur, jadi masih turunan gitu kan dari mama. Saya tuh pengen berhenti gitu. Berhenti nyinden? Iya, soalnya pribadi juga kayaknya agak berat juga. Soalnya saya juga nggak pengen seperti ini. Kenapa mau berhenti? Saya mau jadi orang-orang biasa aja. Emang kalau menari, ya menjadi sintren itu nggak biasa Kan ya gimana ya? soalnya emang kayak tuntutan juga dari mama kan jadinya apa ya sayanya agak nggak ini sama saya, nggak bersejalur saya mau jadi orang biasa. Soalnya kan itu di luar kesadaran saya juga. Oh, jadi kalau lagi menjadi sintren, menarinya itu di luar kesadaran ya? Iya. Yang menggerakkan itu siapa? Yang gerak sih saya, cuma kan emang ada bawaan juga, makanya bukan saya mah cuman dipinjam tubuhnya aja kasarnya gitu kan. Cuma pertanyaan yang dari dulu aku pengen tanyain, kalau sintren itu maksudnya tiba-tiba dimasukin atau untuk acara-acara khusus? Atau Ada dipanggil sih gitu? ritual, ada ritualnya juga. Seperti apa? Kayak bukan keminian, tapi untuk mantranya mah yang kincennya langsung, bukan saya. Jadi saya paling kalau misalkan mau itu 7 hari gitu kan, terus paling makan kembang kantil dalam ganjil, disuruh kalau saya. Pernah nggak menolak dan ngasih tahu ke ibu bahwa saya mau berhenti ini? Iya sih, cuman emang susah kan dari leluhurnya, jadi emang harus ada nurunin gitu katanya kan. Oh, jadi setelah ini akan ada keturunan kamu yang akan meneruskan ini juga? Nah, makanya itu saya kesini kan intinya mau lepas dari itu supaya memutus lah ya. memutuskan gitu. Tapi ini kan sebenarnya kebudayaan ya? Tapi ya kan tergantung kitanya kan. Kalau untuk kebudayaan ya emang sih kebudayaan, cuman tapi ya kalau emang ada yang lebih baik gitu kan. Kayaknya. Sudah berkeluarga belum? Alhamdulillah sih udah, tapi juga udah selesai. Oh, itu ada hubungannya nggak? Nah, dengan yang sintren? saya tanyain sebenarnya sama nantinya itu saya juga pengen selesai gini. Dari keempat saudara saya, dalam rumah tangga itu saya juga nggak ngerti ada bermasalah dengan suaminya gitu kan. Empat-empatnya? Dari keluarga saya nih yang perempuan. Pernah dengar katanya karena ada yang sakit hati, jadinya harus ada yang benar-benar merasakan semua sakit gitu. Jadi dalam perkawinan kita ini agak-agak yang nggak semudah apa yang sebaik yang dijalani sama orang-orang gitu kan. Semuanya merasakan hal yang sama? Sama dari dengan beda-beda cerita, tapi untuk para pasangannya hampir sama gitu. Nggak ada yang menyenangkan atau yang bikin orang tua senang. Makanya saya minta juga untuk melepas apa sih emang kutukan atau nggak ngerti kan namanya, ada yang entah sakit hati apa yang gitu kan, sampai harus ada yang sumpah 7 turunan, aku juga nggak ngerti gitu kan. Makanya emang pengennya sih lepas dari itu. Terus dari zaman dulu saya kan emang katanya, nggak tahu juga sih, saya nggak terlalu ini nama mistik itu ya nggak. Ada yang bilang kalau saya tuh ada dipakein gitu kan, kakak saya pun juga ada yang dipakein tapi emang nggak ngerasa pakai susuk gitu, katanya emang dari leluhur gitu kan. Diikutin Jadi kalau gitu. setiap kita beradaptasi sama cowok pasti seneng gitu kan,
entah ya pokok siapa aja gitu, terus lepas susahnya gitu. Susah lepasnya. Iya, jadi kalau misalkan kita nih udah kenal gitu kan, asal ngobrol aja, jadi tuh seneng mau. Cowoknya yang susah lepas atau? Cowoknya, kalau kita sih hampir biasa aja gitu, nggak. Tapi terlalu. berujungnya pisah. Ya asal kitanya nggak terlalu benar-benar harus cuek banget gitu, maksudnya di sini saya Jadi tuh pengennya benar-benar ditolak, mungkin akhirnya ada baru aura bisa dari lepas. saya gitu, atau emang kakak juga emang ada gitu sampai dan hanya apa sih gitu kan gitu, kok bisa gitu. Tapi pernah emang kalau ada yang bisa ngerti pasti saya dibaca, oh kamu tuh sebenarnya ada yang make, ada yang ini gitu, tapi saya nggak ngerti gitu kan. Baik, jadi tujuannya adalah mau melepas semuanya dan mau memutus ini, Iya. tradisi ini supaya tidak ke generasi berikutnya termasuk Anak-anak aku juga gitu kan. Oke, baik. Anda langsung ceritakan semuanya dan kita akan ajak Anda untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Zainab mendiami rumah bernomor 34. Terlahir tanggal 9 Juli 1982. Sosok yang cerdas dan mudah memahami apa saja yang dipelajarinya. Saya melihat Zainab mendalami ilmu mistis yang membuatnya menjadi peka, bahkan mudah menjadi kerasukan sosok gaib. Saya melihat sosok penari di dalam tubuh Zainab selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Zainab, Iya, tanggal 9 bulan 7 82 dengan nomor rumah 34. benar. Zainab ini adalah penari sintren, penari tradisional yang sebelum menari dirasuki terlebih dahulu dan sering melakukan hal itu sudah hampir 10 tahun dan merasa tidak mau meneruskan ya kegiatan ini karena dianggap itu sesuatu yang salah. Ini berasal dari warisan keluarga, leluhur, termasuk ibu sendiri. Iya. Dan sekarang ingin menyetop semuanya supaya tidak ke anak-anak Iya, untuk melanjutkan kelanjutannya. Iya. sintren ini ya. Iya. Mbak Zainab happy kan dengan keluarganya? Ya untuk keluarga happy. Iya. Nggak, maksudnya suaminya nggak selingkuh. Oh, kalau masalah suami itu kayaknya sih dengarnya iya, tapi saya nggak tahu. Maaf ya Mbak, saya kasih tau kamu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Suami kamu main sama cewek lain loh. Iya. Makanya saya nggak tidur mau. sama perempuan lain, mohon maaf sekali. Mohon Ya Allah. maaf. Saya Makanya sudah kalau selesai ya. Saya kalau ngomong tuh emang gitu makluminnya. Iya. Jadi mudah-mudahan Mbaknya bisa, Mbak Zainab. Kita Ya. Legowo, rela, Insya Allah ikhlas. emang untuk seperti itu sih pernah dengar, cuman tapi emang untuk fixnya langsung saya nggak tahu, soalnya orangnya bisa menyimpan rahasia sendiri gitu kan. Terus emang dari awal sih saya sebenarnya udah tahu ditipu gitu, makanya saya mau tanya juga sih masalah suami saya, mantan ya, bukan suami saya. Nanyanya itu gini, kenapa sih kok saya bertahun-tahun tuh banyak orang bilang saya tuh kuat gitu, padahal sih dari saya juga udah nggak mau waktu itu. Tapi katanya sih dia pakai pemikat atau apa, aku juga nggak ngerti. Kata siapa? Ada yang bilang sama aku juga. Orang biasa atau memang dukun? Waktu itu sih sempat kayaknya orang bisa deh, gitu kan. Saya juga pernah ketemu gitu kan, bacain suami saya gini-gini gitu kan. Dia ngomong gamblang, ngomong black kayak Roy gitu juga. Iya, Sebenarnya memang iya, kita maklum ya, kita loncat, tapi mudah-mudahan ngerti. Iya. Jadi suaminya itu ternyata di balik kisah yang sintren, sintren ada profesi yang dancer yang bagus lah, itu budaya yang sangat aku suka juga. Kemudian terlepas dari dirasuki setan, apa enggak, ternyata si Mbak Zainab ini dihianati nih, gitu, hianati banget gitu. Oleh Ya kan? mantan suaminya itu.
tapi nggak ngaku. Kayaknya cek handphonenya dia. Saya orangnya nggak terlalu peduli karena mungkin saya kurang suka. Sebenarnya nggak terlalu suka banget gitu kan. Udah pasrah itu selalu dia mau ngapain gitu. Iya, mungkin karena dari sayanya udah terlalu emang dari awal kita rumah tangga banyak cekcok gitu kan. Sebenarnya saya orangnya fixnya gini, kalau udah nggak suka ya enggak gitu. Walaupun apa, tapi dilalanya sama dia itu suka kayak orang ayu lagi mau, ayu lagi. Padahal udah berkali-kali disakitin ya Kak Roy ya. Iya, Itu saya sering tahu. banget sampai KDRT pun. Iya, Itu kasihan saya loh. sering. Saya ngelihat dari kepala saya dari tadi ya, saya nggak fokus dari Sinta, saya nggak fokus tentang itu. Saya fokus, gila nih orang disiksa habis-habisan sama lakinya, dijedotin sama diseret pakai rambutnya. Iya. Seret rambut tuh kayak ini. Ditarik, dijambak, di Gitu. Sering banyak banget. Makanya pas sekarang kan Mbakku baru cerita sama keluarga. Iya makanya. oh, keluarga sudah tahu ya? Baru tahu tahun ini. Siapa? Keluarga baru tahu tahun ini kalau siapa saya yang itu tahu? sering di KDRT. Oh iya. Ya kan? Makanya saya fixnya harus benar-benar udah lepas gitu kan. Saya- Terus nggak boleh ketemu, makanya saya dihadang sama keluarga semua untuk dijagain biar nggak ketemu. Soalnya kalau emang ketemu sama mantan suami saya, udah saya pasti ikut lagi, nurut lagi gitu kan. Iya. Kemarin Betul. terakhir saya juga ini ya Kak Roy, maaf, sama anak kecil kan yang indigo juga. Itu dikasih air, tadi saya mau ketemu sama mantan suami saya itu sampai ngedrop, sampai menggigil, sampai ketakutan gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang saya jadi lebih kuat, lebih berani gitu kan. Iya. Oke, anak-anak pernah melihat waktu ibu bapaknya sedang cekcok? Terakhir ini emang lihat, makanya anak-anak udah nggak mau sama bapaknya, udah bencinya, udah bener-bener benci. Aku juga nggak mau. Kemarin terakhir nanya sama anak-anak, ya udah aku balik lagi saja gitu kan sama ayahnya. Malah mereka itu nangis nggak mau. Sampai sekarang mereka nggak mau ketemu juga nggak mau. Kenapa mereka? Karena nggak mau? emang depan KDRT, depan anak dan mencaci saya, menghina saya gitu. Pakai kata-kata Soalnya yang nggak baik ya. dari anaknya ngerti gini perjuangan saya selama rumah tangga, nerimain. Nggak harus neko-neko kan, saya orangnya nggak ikut, maksudnya ikut aja apa yang baik gitu kan. Cuman ya mungkin anak-anak lebih ngerti kan perjuangan ibu saya, sampai saya nguli-nguli gitu kan, nguli-nguli nyuci lah, mau dagang apa aja saya lakuin gitu kan Sedih loh. untuk kebutuhan keluarga gitu. Nggak tega, nggak enak. Makanya, umur Udah berapa sedih. anaknya? Iya Kak Roy, sebenarnya juga sedih banget, cuman saya juga bingung kenapa sih harus seperti ini gitu kan. Padahal waktu saya kan udah janji waktu ngebilangin kalau saya baik, dapat jodohnya baik gitu kan. Tapi sampai saat ini saya juga belum tentu dapat yang baik. Saya juga udah nyoba-nyoba gitu, masih tuh buat baik, tapi ya emang dari mantan suami saya itu nggak baik. Bahkan saya ngerasa emang saya saat ini emang salah jalan gitu kan, salah jalan. Tapi ini bukan mau Iya. saya. Iya, saya mengerti sekali kok. Saya sangat mengerti sekali. Gitu. Yang aku sebelnya ya bagian part yang ini, yang aku lihat di kepala aku, kamu dipukul sama diseret sama rambutnya itu yang, Iya. iya kan? Sering Kak di- Roy, kadang saya kejedot sampai hidung saya retak, Ya, sampai iya. saya ditarik dari atas sampai bawah. Bahkan saya pernah diudak-udak pakai gunting, bahkan saya pokoknya sering banget gitu sama ini tuh kamu tuh, gue nggak rela nih kalau dia sama yang itu, yang lama-lama. Kalau tetap dia nyari-nyari terus bilang nggak ada. Kamu punya harkat dan martabat seorang wanita kan. Saya sangat menjunjung tinggi itu. Dan jadi udah harus dilawan. Tapi Roy, dia termasuk orang yang kalau ketemu dengan mantan suaminya akhirnya luluh lagi gitu ya. Mau Iya, lagi. nah itu gregetannya di situ Roy-nya. Iya. Aduh, gregetan banget. Udah tahu lakinya zong gitu, tapi kok kenapa Mbak Zainabnya nggak ini gitu. Roy, akunya tuh kayak bingung aja. Roy jadi bingung. Zainab ini maunya. Iya, emang saya bodoh banget Kak Roy. Itu selama seumur hidup saya bodoh banget. Selama itu saya bertahan, emang saya bodoh. Jangan-jangan kamu dipelek. Kemarin sama juga suami waktu, kamu. ya makanya saya juga nggak tahu. Kemarin waktu pas KDRT itu depan anak-anak saya. Itu Itu nggak makanya bener di depan anak-anak. Terus
saya juga bodohnya kenapa nggak langsung lapor visum gitu kan. Saya pikir cuman kasihan sama bapaknya anak-anak, kalau sampai anak-anak harus tahu bapaknya misalkan sampai masuk penjara atau apa sih, saya kan mikirnya panjang gitu kan. Cuman malah akhirnya kasusnya malah bikin panjang buat saya, bikin susah juga sampai sekarang gitu kan. Mohon maaf sih, saya lebih rela untuk visum dan menjerumuskan ke penjara. Iya Kak Roy, udah telat sebenarnya juga. Saya juga pengen seperti itu. Karena kalau terus berlarut-larut dan banyak kejadian yang di-repeat setiap hari oleh anaknya, saya melihat gedenya secara psikis dia akan terganggu gitu loh. Sampai saat ini juga anak-anak saya emang agak terganggu, makanya agak-agak kalau ngeliat kayak bapaknya itu kayak benar-benar monster. Dia bilang kadang suka nggak mau gitu kan. Iya, makanya ya saya nggak tega lihat Zainab, Mbak. Aduh. Lehernya semua di sini juga kan, di sini. Iya, hampir sama Di semuanya. sini juga. Ya pokoknya nggak ini Pak, pasti ada. Rambutnya juga gitu kan. Tapi keluarganya itu nggak kadang suka nggak mau tahu Kak Roy. Kita kalau aku sih, kamu udah lah buang aja laki kayak begitu. Pengennya Kak Roy udah pengen, emang udah juga nggak mau, cuman emang saya nggak tahu mantan suami itu saya pakai atau enggak, saya juga nggak tahu. Sampai saat ini saya juga kadang gini, dia tuh selalu menuduh saya gitu kan, nuduh bertahun-tahun selama rumah tangga nuduh. Kamu Terus sih. juga dia selalu menghina-hina saya gitu kan. Nuduh apa nih? Ya kayak dulu maksudnya saya selingkuh gitu kan. Terus sama terakhir dia ngatain aku itu katanya udah nggak. Itu saya nggak rela banget. Makanya saya fix waktu itu langsung kabur dari rumah Kak Roy. Terus dia ngatain aku juga. Saya sekarang seperti apa ya, kayak menunjukin ya udahlah mendingan saya juga sekalian gitu kan. Padahal juga saya juga nggak mau gitu kan. Karena dikatain ya udahlah sekarang aja gue terjun ke dunia lah ini ya. Terus, tapi nggak apa-apa kok. Saya tidak menyalahkan Mbak Zainab. Tapi saya juga udah nggak mau juga sebenarnya Kak Roy. Makanya saya kan emang patokan sama teman saya ini gitu kan. Untuk menunjang hidup saya gitu. Saya juga nggak bisa buat apa-apa. Iya, dia Menunjang hidup dari sisi apa? Ekonomi? dari teman saya ini. Cuman tapi kayaknya saya juga masih ragu karena emang dia kan punya pendamping gitu. Oh, dia juga punya istri? Enggak, belum, dia enggak ngisi, tapi dia emang Punya mau menikah pacar. gitu kan. Oh, dia mau menikah? Iya. Dia punya penampilan. Oh, berarti kamu jatuh cinta sama pasangan orang lain gitu? Iya. Iya, saya juga awalnya nggak tahu kalau emang dia punya. Soalnya saya orangnya kalau misal udah ada yang lain pun juga saya orang nggak berani itu. Masih saya lebih baik saya pendem. Soalnya emang dari dulu, dari awal kita SD gitu kan. Oke. Emang ada rasa gitu kan. Oke, baik. Saya mau tanya, saya mau balikin ke yang pertama. Ini dia cerita soal Sintren kan selalu dirasukin. Mungkin nggak dengan karakter dan kondisi Zainab seperti ini, Roy. Jadi memudahkan dia untuk dirasuki dan akhirnya melakukan sintren. Padahal sintren itu kan sebenarnya kebudayaan tradisional yang Iya, aku juga suka ngeliat budaya yang beda. bagus gitu. Mungkin nggak ada hubungannya nggak, Roy, antara kondisinya Zainab yang tersiksa secara batin dengan profesi dia sebagai sintren yang selalu dirasuki makhluk halus? Sebenarnya ada korelasi poinnya karena dia lemah pertama, kedua juga kesadarannya rendah karena kan banyak pikir ini itu suami gue gini, dan itu gampang masuk ke Namun ada satu pertanyaan yang saya selalu menanyakan pada diri saya. Ini mungkin pemirsa juga pengen tahu ya, kenapa Sintren kok selalu pakai kacamata hitam ya? Karena dari matanya itu harus emang nggak fix. Iya, emang kacamata hitam. Iya kan? Iya. Bener Itu kan? kenapa ya? Iya. Kacamata kamu Iya ya? pernah lihat. Jadi emang harus tutup mata karena ngaruh juga gitu kan. Gitu. Iya. Oh, kamu merem pada saat nari ya? Ya, iya. Iya, Dulu sebenarnya saya merem, jadi, gitu, kacamata kadang ada Kacamata yang hitam. pakai kuda-kudaan gitu terus kayak Iya, pakai itu kuda. hitam. Itu yang menjadi saya kok berbenturan ya. Sementara sunglasses dari Western ya, Indo juga ada. Cuma ini budaya yang kuno digabung ke menurut Bayu gimana? Ya ini sebenarnya tradisi ya kebudayaan ya, cuman
kalau justru kita dalam, mungkin ya nggak tahu nih asumsi, dalam kondisi yang lemah, justru jadi malah dikuasain, kita nggak bisa ngendaliin gitu. Akhirnya malah kemana-mana dan bahkan mungkin kalau seharusnya selesai sintren lepas, bersih, tapi karena frekuensinya sama, jadi nggak lepas dan ikut terus dan Iya, muter-muter. ada di situ terus gitu. Iya, ada di atas terus. Dan itu bisa mempengaruhi kehidupan sosialnya dia kan, Betul, ke rumah, ke keluarga, suami, ke pasangan, cara berpikir. Benar, setuju. Bisa ada gitunya. Sangat bisa sekali. Hari ini Mbak Zainab bawa apa yang bisa saya Saya telusuri? kalau misalkan emang mau nyinter itu ya bawa biasa sih kayak menyan, terus bunga tidur sama paku bumi Manggilin itu. makhluk halusnya dong. Bisa nggak teman-teman kamu yang ada? Mau bantu? dipanggil Roy. Kita akan melakukan pemanggilan arwah. Biar kita clearin semuanya di sini. Saya mau, mungkin kamu ngambil Boleh apa, diambil, atau apa? silakan. Sinten, budaya yang cukup unik sekali ya. Iya, mesti ada pakai kebudayaan tapi pakai mistis gitu. Tapi Iya, kasihan sih karena dia lagi stres. Kamu kalau misalnya mau ngasih dukungan ke dia, support sebagai sama perempuan, mau ngomong atau mau meluk nggak apa-apa ya. Silakan Silvri. Oh my god, itu. Saya minta kain ya. Warnanya apa aja bebas deh. Kain hitam juga boleh. Sebelum dia lakukan ritual, kamu ngelihat apa Roy di sekelilingnya dia? Magis. Jadi gini, kayak ngeliat nenek-nenek rambutnya putih, terus dia gitu bongkok tapi menari. Menarik. Iya, rambutnya panjang banget. Rambutnya panjang banget dan menari. Mungkin nggak sosok itu yang selalu masuk ke dalam badannya Zainab ini? Iya, sangat mungkin sekali. Terus yang manggil biasanya Mbak sendiri. langsung. Enggak, aku cuman ikut itu terus aku di luar sadaran aja udah. Mbak Zainab, saya mau Mbak Zainab coba untuk mempraktekkan tari Sinten, tapi nggak cuma tari nih. Saya butuh, soalnya saya butuh berkomunikasi dengan teman-temannya Mbak Zainab gitu. Oke. Entah itu kuntilanak, atau pokoknya pikirin jadi diri sendiri supaya bisa masuk gitu ya. Saya ingin gali lebih dalam ke arwahnya. Coba kamu praktekin dari ritualnya dulu aja Iya, Mbak Zainab. Kita praktek, coba iya. supaya masuk dan akhirnya bisa diajak komunikasi sama Roy. Kayak gini mungkin ditambahin apa? Iya, menyan. Menyannya ditambah. Oh, kurang menyan. Menyan. Terus kamu baca-baca doanya kayak gimana? Kamu nari juga ya nanti ya. Dulu pakai ini kan. Mau tanya deh Mbak Zainab, saat menari sintren pernah ada kejadian yang benar-benar di luar kendali nggak? Misalnya ngamuk atau apa gitu? Kalau udah selesainya sih kadang ada yang bilang, tapi saya kan nggak ini. Pernah bilang apa? Maksudnya saya ngamuknya itu gitu. Pernah ngamuk Iya. sampai ngamuk? Iya. Kalau bertangan cuma tapi kalau iya. obat ini sih enggak. Bahasa Jadi kayak apa ya, kayak dikendalin boneka aja sih saya. si Mbak Zainab auranya baik loh, orang baik. Tapi Iya Kak Roy, jangan ngomong gitu sedih. maaf ya, Aku pengen bener-bener Nggak pengen apa-apa. jadi orang baik Kak Roy. keluarin nangisannya, buang sampahnya di sini aja, jangan bawa pulang ke rumah. Iya Kak Roy, aku juga pengen baik. Gak mau seperti ini. Kamu tuh orang baik, Zainab. Saya dari tadi belain kamu mati-matian karena saya ngerasa yang Saya juga nggak tahu mau kemana sebenarnya. udah tenang aja dulu, sabar ya. Aku dulu deh. Iya baik ya pasti. Kamu adalah strong woman, bener-bener kuat kok, wanita kuat. Kamu bisa kan? Sekarang giliran Mbak Zainab ya. Lupain dulu masalahnya. Hadap sini kayaknya.
Iya. Dia kayaknya tapi nari tuh kayaknya dia nggak sadar deh. Iya benar, saya bakalan menyangga lagi. Dia udah masih dia yang nari atau bukan dia, Roy? Setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Tapi ya dia untungnya makhluk halusnya itu tidak menyerang ya. Iya. Nggak attack. Kasian. Iya I beda ya. don't think so. Dia beda banget ya. Dia kayak digerakin tapi bukan dia yang ngegerakin gitu. Iya, itu kayak gini dalam visual batin saya hantu ya. Sedikit kayak gitu. Kayak diarahin dia. tangannya Iya. diginiin. Aku setannya tapi nggak ada yang ngeliat. Yang aku lihat ya seperti itu. Dan Pakai sosok perempuan berambut panjang itu yang Betul. gerakin. tangannya kayak digerakin sama sosok perempuan berambut panjang. Saya khawatir kalau seperti ini terus dia bisa meninggal. Oh, bisa minta. Itu ya kayak gitu ya. Dan di sana udah disediakan bunga kantil. Anak-anak ngeliat ya waktu dia disiksa. Iya, itu kan gak bagus. Kok saya ngerasa makin lama bukan dia ya? Bukan dia yang gerakin. Tuh, bukan. Lama-lama jadi aneh. Gitu ya. Ya, kalau mau diluapin, dibuang rasa kecewanya. Bayangkan semuanya ada di mulut, ada di kepala. Rasa sedihnya, rasa keselnya, teriakin semuanya, buang. Teriakin semua emosinya. Teriakin sekarang. Untuk buktiin bahwa ini udah selesai. Aduh. Gak apa-apa. Mbak Zainab. Mbak Zainab. Dia ini udah bangkit ya. Yuk kita naik lagi yuk. Udah. Dia belum sadar ya? Udah sadar. Yuk Mbak Zainab bangkit, jangan dikelabuin sama makhluk halus. Mbak Zainab. Pegang tangan. Duduk aja di kursi. Saya ngeliat makhluk halusnya, lihat deh. Terbang. Tuh lihat deh bentuknya. Oh, ada bentuknya ya? Iya, Kayak gini. iya. Oh, ngeliat deh. Aduh. Saya ngeliat di sini. Kamu gila ya. Bisa sampai kayak gitu ya. Oh my god. Semua dari makhluk-makhluknya ya. Ada yang bisa lihat di sini bentuk-bentuk gitu. Iya. Tadi waktu dia nari aku sempat kayak ada lihat bayangan tangan sebentar. Jadi tangannya tiba-tiba jadi 4, makanya aku cek ke bawah. Nggak ada ya. Pas lagi nari. Iya. Dia mbaknya kecapean. Mbaknya sekarang ada kantil. Bisakah coba dimakan bunga kantilnya? Tuh Sintren, Mbak Zainab nari ya. Itu yang saya lihat tangannya kayak digerakin orang. Dari Makhluk belakang halus gitu. Orang halus, iya. Jadi kayak ditarik gitu. Terus kayak nari gitu. Kayak saya ketika menggambar biasanya kayak ada yang gerakin untuk gambar gitu loh maksud saya. Jadi tangan saya cuma yang sisanya adalah
teman-teman gaib saya yang bantuin. Saya hanya luapin idenya, tapi mereka langsung gitu. Ini seperti itu. Itu seperti ini seperti itu. Iya, emang seperti boneka. Jadi saya Iya mau benar, dia langsung kayak nggak boneka. Ini kayak gitu. ikutin apa yang itu aja sih. Sekarang apa rasanya? Kalau udah kayak gitu saya lemes, Kak. Kalau udah lemes makan daun kantil. Oh iya, kadang suka kadang suka minum. Karena sebelum tayang juga harus makan itu biar kuat kali. Seharusnya sebelum itu. Makan bunga kantil tuh kayak gimana sih? Makan. Silahkan dimakan. Aduh, kalau saya ya udah. Monggo. Enak ya? Coba gigit dulu. Baik, Roy setelah dia melakukan ini semua, terus dia udah niatkan semuanya untuk dilepas. Sekarang dia udah selesai sintrennya barusan. Apa yang kamu lihat? Apakah dia bisa lepas Bisa dari lepas. semuanya dan kehidupannya seperti apa ke depan? Kehidupannya saya melihat teman kamu yang itu pasti akan bantuin kamu banyak deh. Kedua, saya pengen supaya mantan yang gebukin kamu itu supaya kamu doain yang bagus-bagus aja. Oh iya, saya kasar emang doanya. Habisnya kesel banget. Jangan. Kayaknya manusia paling jahanam dia deh bagi aku. Soalnya benar-benar nusuk banget. Soalnya emang rasa, ya Allah, paling tega ya Kak Roy ya. Oh. Bagi suami paling tega itu. Iya benar. Banget tega. Soalnya akunya selama rumah tangga nggak pernah nuntut apa-apa. Saya selalu berusaha baik gitu kan. Selagi dia baik tuh saya baik. Saat nggak ada pun juga saya nggak nuntut. Walaupun dia lagi keadaan nggak ada pun, sakit pun saya terimain gitu kan. Pokoknya intinya emang saya, ya apalagi kalau umuran saya ini mau apa lagi sih itu kan Kak ya. Pengen baik. Cuman terakhir kemarin dengan kasus yang sama seperti itu ya udah, makanya yang saya sebenarnya Kak Roy yang saya benar-benar lepas karena dia menghina saya, menuduh saya. Sebenarnya waktu masih tinggal satu rumah masih ada rasa kasihan, tapi dengan nekat akhirnya saya pergi dari rumah, baru bisa lepas, terus dibentengin sama keluarga, terus sama yang ada juga di rumah kan anak kecil gitu umur 10 tahun. Menurut saya, Roy, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kalau misalnya Mbak Zainab nih udah bener-bener bisa menentukan ya untuk bahagia seperti apa, nanti akan ditunjukin apakah memang meneruskan dengan mantan suami yang sudah jelas-jelas melakukan KDRT atau justru memang dengan orang baru dari SD ini. Kalau misalnya emang bukan dia, pasti akan ditunjukkan. Sekarang kan memang ada tantangannya. Ya, ada pasangan, ya dia nggak sendiri. Jadi mudah-mudahan kalau ya kamu udah selesai masalahnya dengan suami, mungkin akan muncul tuh siapa yang terbaik. Tapi sekarang belum selesai kan secara hukum, negara juga masih sebagai suami istri ya kan? Ya karena emang dia yang dibikin persulit. Ya, gitu. dia dari agama juga belum ada Kalau untuk perceraian agama kan? sih udah Oh, saya, sudah. soalnya udah jatuh talak juga. Baik, mudah-mudahan sih dengan sudah menentukan sikap, sudah selesai dengan yang lama, akan terbuka kesempatan. Mungkin bukan ada orang lain yang jauh lebih tepat untuk memberi kebahagiaan buat Mbak Zainab. Ya, Dan takut. ya kalau ya semua kan pasti ada resikonya. Iya, kalau nggak ada kenal saya takut. Iya, Kak. Wah, nanti Karena kalau emang takut malah traumanya berteman bener-bener sama Kak Roy ya. halus lagi. Karena emang traumanya benar-benar takut sama cowok yang baru kenal, saya takut. Baik. Baik. Ya, jangan sedih terus, nanti malah dipengaruhi oleh makhluk-makhluk yang seharusnya bisa kamu kendalikan. Begitu ya. Ada yang mau disampaikan sebagai sama perempuan? Sama sih, paling kurang lebih dari kakak tadi. Kalau pengen hukumnya sih, kalau pengen kita sesuatu yang baru, kita harus benar-benar ikhlas ngelepasin yang lama. Kalau masih belum ikhlas lepasin yang lama, Kategori susah. ikhlasnya gimana Kak? Maksudnya kita disakitin udah biarin aja gitu? Bukan, lepasin bener-bener. Buat apa mempertahankan hal buruk di hidup kita? Kita udah tahu kita sedih, kita sakit.
jangan pernah takut jadi perempuan untuk hidup sendiri. Karena pasti Iya sih. akan ada pasangan lain yang disiapkan Tuhan untuk kita. Ibaratnya nih kalau masih pegang ini mangkok, gimana mau megang ini botol mawar gitu. Ini kan harus benar-benar dilepas dulu, baru kita bisa megang yang baru. Iya. Oh, Begitulah kurang lebih kira-kira ya, lebih gampang ya. Iya. Begitu ya, Roy. Iya. Mbak Zainab, kami harap yang terbaik untuk kebahagiaan Mbak Zainab. amin. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Anda boleh meninggalkan studio. Boleh dibawa ini semuanya. Kasih ya. Oh, siap. Ngeri jatuh. Jangan jadikan kemampuan Anda sebagai kebanggaan, karena semua itu adalah ujian yang akan mampu membuatmu bertahan.